Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melalui UPTD Diklat KUMKM kembali melaksanakan Diklat Teknis Keterampilan Kuliner yang memasuki angkatan 11 di Kabupaten Karangasem. Diklat ini merupakan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Provinsi Bali dengan mendorong wirausaha di bidang kuliner. Diklat Teknis Keterampilan Kuliner Angkatan 11 dilaksanakan pada 24 hingga 26 Oktober 2024 di Hotel Kebun Wayan Amet, Karangasem. Kegiatan yang merupakan bagian dari percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim atau PPKE di Provinsi Bali ini diikuti 37 peserta dari berbagai wilayah di Karangasem. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Iwayan Ekadina mengatakan, Diklat ini bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrim di Provinsi Bali melalui peningkatan skill di bidang kuliner. Para peserta tidak hanya diberikan bekal keterampilan, namun juga mendapat bantuan peralatan yang bisa digunakan memulai usaha kuliner. Pada tahun 2024 ini, Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali menargetkan 518 orang tersentuh program yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Bali. Para peserta diklat tersebut nantinya diharapkan mampu memulai usaha kuliner sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal di daerahnya masing-masing. Usaha kuliner tidak hanya sebatas kue-kue seperti yang diajarkan pada diklat ini, namun bisa dikembangkan lebih lanjut ke produk lain. Sebenarnya pelatihan ini tidak hanya sekedar kue, tetapi kuliner. Kue salah satunya, bisa juga mengelola yang namanya hewan atau ada ayam di sekitarnya, atau ada tanaman apa yang bisa dikelola. Ya, kita sebut dengan produk lokal. Nah, itulah yang akan menjadikan penambahan ekonomi keluarga sekaligus pendapatan penambah. Dengan harapan itu, kemiskinan ekstrim itu bisa kita entaskan di semua kabupaten kota. Tentu bekerja sama dengan stakeholder, baik dari desa, kecamatan, termasuk di kabupaten yang bersangkutan. Kepala Bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali Niwayan Mulyaningsih mengatakan, Diklat Teknis Keterampilan Kuliner tidak hanya sekedar memberi keterampilan bagi peserta dengan sejumlah peralatan berupa 1 buah kompor, 1 buah selang dan regulator, 1 buah tabung gas, serta 1 buah panci dandang. Dengan peralatan tersebut, para peserta sudah bisa memulai usaha kuliner untuk menambah pendapatan mereka. Salah satu tujuan daripada Diklat Kuliner ini adalah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di 7 kabupaten di tahun 2024 ini. Salah satunya adalah melaksanakan pelatihan untuk kuliner khususnya bagi UMKM sebanyak 37 peserta dengan memberikan bantuan alat. Alasan kita memberikan alat untuk masak, terutama untuk usaha kuliner mereka itu, yaitu sasarannya untuk masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Karangasem, dengan mengajak perjuru berbekal menyaksikan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Karangasem yang perlu kita bantu dengan memberikan peralatan sehingga untuk kelangsungan usaha bisnis kuliner mereka bisa berjalan lebih lancar ke depannya. Sementara Kepala Bidang UMKM Diskoperindak Kabupaten Karangasem Iwayan Sadiade kembali mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya Diklat Teknis Keterampilan Kuliner yang kedua kalinya di Kabupaten Karangasem dengan total 74 peserta dari 2 angkatan. Dirinya berharap kolaborasi antara pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Karangasem bisa terus berlanjut sehingga bisa menyentuh lebih banyak lagi masyarakat di Karangasem. Tentunya kembali kami sampaikan mewakili Pak Kades, izin Pak Kades Koperindak Karangasem juga terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali lewat UPTD bahwa sudah
mau lagi dengan memberikan lagi anggarannya, waktunya, tenaganya kepada warga kami di Karangasem, memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan di bidang kuliner, sehingga nantinya mereka bisa memiliki usaha dan tentu kesejahteraan dan juga kemiskinan dapat kita turunkan di Kabupaten Karangasem. Ini luar biasa, kami berterima kasih dengan semua yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Karangasem. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang notabene kami di Karangasem, di kabupaten itu yang memang dari sisi anggaran sangat minim, kolaborasi sinergitas antara provinsi, juga kami sangat-sangat harapkan kegiatan seperti ini tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tentu juga lebih ditingkatkan dari sisi jumlah maupun dari sisi pembiayaan-pembiayaan yang akan diberikan, serta ilmu pengetahuan yang akan diberikan kepada masyarakat kami, binaan kami UMKM Kabupaten Karangasem. Untuk berkelanjutan program ini, Wayan Sadiade juga berharap peran dari berbagai stakeholder, diantaranya BUMDes, yang dapat membantu akses pemasaran bagi peserta diklat yang memulai usaha kuliner. Di samping itu, pihaknya juga siap memberi pendampingan dalam hal perizinan fasilitas KUR, serta membantu pemasaran digital. Para peserta ini pertama kan diberikan keterampilan. Setelah memiliki keterampilan, tentu dia akan memiliki suatu produk yang ujungnya harus dipasarkan. Seperti tadi kami sampaikan, agar desa sedianya mampu menampung produk-produk mereka yang telah dihasilkan, baik dari BUMDes maupun kegiatan-kegiatan yang secara rutin dilaksanakan di desa. Kami dari kabupaten memiliki juga kewajiban melakukan pemberdayaan, memulihkan pengembangan kepada mereka. Yang pertama mungkin bertransformasi formal, fasilitasi akses perizinan. Yang berikutnya ketika sudah jalan usahanya ataupun sudah mulai ada geliat ekonomi yang dihasilkan, ketika butuh permodalan, kami juga fasilitasi dari sisi pembiayaan melalui kredit usaha rakyat yang memang adalah program pemerintah. Termasuk juga kami akan tingkatkan lagi, kami akan libatkan lagi di pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan, termasuk pemasaran-pemasaran secara digital melalui platform yang kami miliki yang namanya Pekenan. Itu. Diklat Teknis Keterampilan Kuliner Angkatan 11 dilaksanakan selama 3 hari, melibatkan narasumber yang tergabung dalam Bali Safe Community. Pada hari pertama, para peserta diberi pengetahuan teori terkait kuliner, diantaranya tentang higienitas dan sanitasi, serta menghitung harga pokok produksi. Sedangkan pada hari kedua dan ketiga, para peserta mempraktekkan sejumlah resep masakan yang sangat potensial dijadikan peluang usaha. Di akhir kegiatan, masing-masing peserta langsung membawa peralatan masak yang bisa digunakan di rumah dan memulai usaha. PLT Kepala UPTD Diklat Koperasi UMKM Provinsi Bali Iputu Wiradirgantara mengatakan, diklat ini mendorong peserta dengan konsep ATM atau amati, tiru dan modifikasi. Dengan konsep tersebut, peserta bisa secara mandiri memulai berwirausaha di bidang kuliner berbekal keterampilan dan peralatan yang telah diperoleh. Pendampingan akan terus diberikan, termasuk memfasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini yang secara lengkap diberikan keterampilan, diberikan alat, jadi nanti setelah pelatihan mereka bisa mempraktikkan di rumah untuk menghasilkan suatu produk kue jajanan yang bisa diperjualbelikan untuk meningkatkan pendapatan di rumah, di keluarga masing-masing. Terkait dengan kegiatan ini yang bertujuan dalam percepatan pengentasan miskin ekstrim, selain kegiatan ini juga nanti setelah pelatihan juga akan kami dampingi dalam hal pendampingan untuk bisa membuka usaha, mendorong mereka sebagai pelaku usaha, wirausaha pemula untuk bisa mereka membuka suatu jenis usaha, dan untuk apabila diperlukan akses permodalan, kami siap untuk memfasilitasi ke lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sejumlah peserta mengungkapkan rasa terima kasihnya karena sudah mendapat kesempatan mengikuti diklat teknis keterampilan kuliner yang sangat berguna dalam menambah skill sekaligus dibantu peralatan usaha.
Salah seorang peserta, Putu Suartini, mengatakan dirinya sangat senang mendapat ilmu dan sejumlah peralatan memasak. Ya senang lah, senang, dan kita bisa tahu lah dari pengertian bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa belajar dari sini. Hal senada diungkapkan peserta diklat dari Desa Bunutan, Komang Sumadi, yang juga merasa senang bisa mengikuti diklat teknis keterampilan kuliner. Menurutnya diklat ini sangat membantu karena sekaligus memberi skill dan peralatan yang diperlukan. Kabar Bali Hits mengabarkan. Terima kasih kepada Dinas UKM Provinsi Bali atas bantuannya. Semoga kedepannya selalu bisa membantu masyarakat dan meningkatkan ekonomi ekstrim.